hari Minggu. Sebelum kita beribadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita sapa sekali lagi ya Inang ya, adik-adik yang di rumah ya. Iya, belum rapi. Nah, Inang nampak dari sini masih banyak yang ngomong. Aduh, belum rapi duduknya. Ayo Inang sekali lagi Inang ya. Iya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Siap memuji Tuhan? Siap. Iya, harus siap ya adik-adik ya. Sebelum kita bernyanyi, kita panggil musik kita dulu ya. Dari hitungan yang pertama. 1, 2, 3, musik. Adik-adik yang di rumah semua tepuk tangan ya. Kita mau bernyanyi kerja buat Tuhan.
Iya, kita akan memulai ibadah kita. Oh, yang berulang tahun Inang. Iya. Iya, untuk adik-adik kami yang berulang tahun minggu ini, untuk guru-guru sekolah minggu dan untuk para orang tua kami harap berdiri di tempat. Kami akan mengucapkan ya Inang ya. Iya. Ya, sama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena kita akan memulai ibadah kita, kita buka buku nyanyian kita nomor 190 ayat 1. Yang di rumah, kita mau berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dari pagi, siang, sampai malam hari, bahkan sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, para halado, semua Tuhan Yesus, hingga kami dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Walaupun Tuhan Yesus kami masih beribadah online Tuhan, karena masih masa pandemi, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, biar Tuhan yang memberikan segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Dan kami percaya itu Tuhan akan memberikan segala yang terindah Tuhan. Biarlah COVID-19 ini Tuhan lenyap dari muka bumi ini Tuhan. Agar kami tidak perlu lagi waspada Tuhan. Tidak perlu lagi berjaga jarak Tuhan dan tidak perlu lagi memakai masker. Yang pasti Tuhan kami dapat leluasa Tuhan untuk datang ke gereja-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya itu Tuhan karena kami adalah anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mau memulai ibadah kami. Engkau berkati Tuhan dari awal sampai akhir hingga berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan yang di sorga. Terima kasih Bapa dalam surga. Di atas semua itu kami mohon ampun buat dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah, persiapkan hati dan pikirannya untuk memuji Tuhan. Persiapkan juga buku nyanyiannya, Alkitabnya dan juga katekismusnya. Kita bernyanyi dari nomor 15 ayat 1 dan 2. Buku nyanyian nomor 15 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua nanti berdiri ya Dek. Oh
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa sama-sama kita ucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silahkan duduk. Hukum Taurat minggu ini ialah hukum Taurat yang ke-8. Inang bacakan dari sini semuanya membuka hukum Tauratnya atau katekismusnya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Itulah hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 686 ayat 1, berdiri. 686 ayat 1. Adik-adik kami yang ada di rumah semuanya berdiri di tempatnya masing-masing. Mari kita sama-sama mengaku pengampunan dosa kita. Sama-sama kita ucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silahkan duduk. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 437 ayat 1. Anak-anak kami yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita. Epistel minggu ini ialah atau ayat bulanan
tertulis di Lukas pasal 12 ayat 8. Lukas pasal 12 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi Inang bacakan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 481 ayat 1, berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, dua-dua ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Oke, kita dengar-dengaran ya, Dek. Saya mau sapa dulu adik-adik yang di rumah ya. Salam adik-adik yang di rumah. Oke, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Oke, dengar-dengarkan dulu ya. Yang pertama warta kita masih tetap ibadah online ya. Dan yang kedua untuk kelas 6 tetap menghafal yang pertama titah, yang kedua pengakuan iman rasuli, yang ketiga doa Bapa kami. Dan yang ketiga untuk seluruh GSM apabila mengadakan ibadah di week tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan yang keempat, untuk memberitahu kepada orang tua dan adik-adik sekolah minggu, tatap muka di sekolah memang sudah dimulai. Akan tetapi untuk ibadah di gereja, untuk anak sekolah minggu, kita tunggu informasi dari Amang Pendeta Resort kita. Oke, demikian warta kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 720 ayat 1 dan 2.
adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, yang selalu menuntun kami dalam setiap hari-hari, hingga pada hari ini kami kembali beribadah memuji Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami nama Tuhan yang semakin kami muliakan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami bisa dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Kami diajari untuk mengerti, dan kami adik-adik sekolah minggu bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, shalom buat kita semuanya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ya, kami kembali bertemu. Kita bertemu dalam ibadah kita di minggu ini. Saya Pendeta Yobel Sihombing dan teman yang selalu setia menemani kita, saya Mahanaim Tralala Tralili. Hus, dari mana pula kau tambah-tambahin namamu Tralala Tralili? Iya Mang, biar sukacita aja. Oh gitu, iya. Saya Pendeta Yobel Sihombing dan Mahanaim Tralala Tralili, yang katanya dia mau bersukacita terus, akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Ya, mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita, Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Nah, saya akan membacakan ayat genap, maka Mahanaim dan bersama dengan adik-adik semua yang di rumah akan membaca ayat ganjil. Seperti itu selanjutnya. Oke, kita baca secara responsoria. Saya mulai dari ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali lagi aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah. Kemudian ia berkata Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iya, demikian pembacaan firman Tuhan. Iya, saudara-saudari, adik-adik semua, karena khotbah kita pun masih berbicara tentang Paskah, dan memang minggu ini juga termasuk minggu-minggu sesudah Paskah. Untuk itu saya dan Mahanaim ingin mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu semua, selamat Paskah buat kita semuanya. Selamat Paskah ya teman-teman. Oke, gini aja Mahanaim,
kalau Amang Pendeta bilang selamat Paskah, Mahanaim dan teman-teman semua di rumah bilang Yesus bangkit, Yesus menang, haleluya. Gitu gimana? Oke? Oke Amang. Oke ya, kita coba ya. Selamat Paskah adik-adik semua. Yesus bangkit, Yesus menang, haleluya. Tapi tunggu Mang, sepertinya ada yang kurang semangat. Masih ada yang senyum-senyum, duduknya nggak rapi. Tuh, yang pakai baju putih. Lihat loh, kurang rapi duduknya. Oh iya semua. Tapi jangan cuma pakai baju putih aja lah. Yang baju merah, baju hijau nanti cemburu nggak kamu sapa. Pokoknya yang semua, yang kurus, yang gemuk, yang keriting, yang direbonding, semua adik-adik sekolah minggu duduk rapi. Sekali lagi kita sapa, selamat Paskah semuanya. Yesus bangkit, Yesus menang, haleluya. Nah gitu dong. Iya, Mahanaim ngerti nggak apa itu Paskah? Ya Paskah itu kan Yesus bangkit. Bangkit dari mana? Ya bangkit dari kematian lah Mang. Dia mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Oke, itu benar. Nah, tapi apakah makna Paskah bagi kita orang percaya? Apa ya? Ya pokoknya kalau Paskah kita merayakan Yesus bangkit. Itu aja yang aku tahu. Nah, jadi sebenarnya Paskah itu adalah puncak perayaan orang percaya. Kenapa dibilang puncak perayaan orang percaya? Mahanaim tahu nggak ada berapa hari raya di orang Kristen? Ada hari Natal, ada hari Paskah, ada hari Pentakosta, dan lain sebagainya. Benar. Tapi menurut Mahanaim, biasanya hari raya Kristen apakah yang paling besar dirayakan? Hari Natal dong Amang. Baju baru, sepatu baru, ada pohon Natal, banyak perayaannya. Nah itu memang dari segi perayaan Natal itu meriah. Natal itu banyak pernak-perniknya. Natal itu sering dirayakan dengan perayaan-perayaan yang besar. Tapi jangan salah, puncak perayaan orang Kristen itu bukan di Natal loh. Jadi di mana dong? Ya di Paskah. Paskah itu adalah puncak perayaan kemenangan orang Kristen. Coba bayangkan, kalau seandainya Alkitab kita berakhir pada cerita Yesus lahir di Betlehem, gimana dong penebusannya? Gimana dong kemenangannya? Kan gak ada kan? Coba bayangkan Alkitab kita endingnya hanya di perayaan ketika lahir Yesus di Betlehem. Iya juga ya. Nah makanya karena Yesus mati dan Yesus bangkit, kebangkitan dan kematiannya itu untuk menebus kita dari dosa, makanya Paskahlah yang menjadi puncak perayaan kemenangan orang percaya. Gitu. Oh iya. Jadi kenapa dong Amang kok lebih meriah Natal ya daripada Paskah? Ya itu mungkin karena tradisi-tradisi perayaan orang-orang dulu. Apalagi mungkin karena Natal itu di akhir tahun, identik dengan liburan, ya makanya perayaannya lebih besar. Sementara kalau Paskah paling libur di Jumatnya aja kan. Ya tapi bukan di perayaannya yang mau kita lihat, tapi maknanya. Paskah itu adalah puncak kemenangan orang percaya. Justru melalui Paskahlah kita mau ditunjukkan kasih Tuhan yang terbesar. Kematian dan kebangkitannya memberikan pengampunan dan penebusan kepada kita. Nah gimana, Mahanaim sudah ngerti nggak? Iya Mang, sudah ku ngerti sikit-sikit. Ah ya sikit-sikit dulu, nanti baru setelah beranjak dewasa, nanti Mahanaim sudah naik CD baru akan semakin ngerti. Nah firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca tadi, Mahanaim dan adik-adik semua di rumah mau mengajak kita bahwa melalui kisah kebangkitan Yesus, Yesus mau menunjukkan kuasanya di atas segala-galanya, gitu.
dia pemenang. Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa dan pemenang gitu. Nah, aku mau tanya sama Mahanaim. Mahanaim pernah nonton film Spider-Man nggak? Nggak usah Spider-Man, atau Ultraman, nah, atau Power Rangers gitu, pernah? Pernah, Mang. Suka kali aku nonton itu loh. Pokoknya kalau udah nonton film Ultraman, Power Rangers, senang kali aku. Nah, untung kau senang. Pernah nggak kau lihat, atau bagaimanalah seandainya kalau di film Ultraman si Ultraman-nya kalah, mati, lalu filmnya habis. Nah, cuman lah perasaanmu? Ya nggak enak lah. Masa anak mudanya mati? Kesal dong. Sempat filmnya Ultraman mati, lalu filmnya habis. Nah kan, kau aja kesal. Coba bayangkan film Ultraman dia mati, lalu filmnya habis. Kesal kan? Nah itu yang mau ditunjukkan Paskah. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kalah pada kematian, tapi Tuhan yang endingnya dia seorang pemenang gitu. Kayak film-film Ultraman yang kau tonton itulah. Ya pertama-tama dia kalah dulu, dia menyerah dulu, dia mengalah dulu. Tapi akhirnya dia bangkit mengalahkan monster-monster yang besar itu. Nah gitu juga Tuhan Yesus. Dia mau berkorban dulu melalui kematiannya. Dia mau disalibkan. Tapi akhirnya dia mau menunjukkan dia pemenang. Kuasanya kuasanya di atas segala-galanya. Gitu. Bayangkan aja, pernah lihat film Tuhan Yesus enggak, Mahanaim? Kan batu kubur Yesus yang besar itu aja bisa terguling. Nah, berarti kan kuasa Yesus itu sungguh sangat luar biasa, besar di atas segala-galanya. Makanya dia bangkit dan menang. Nah itu pesan pertama buat Mahanaim, buat adik-adik semua. Paskah mau menunjukkan Tuhan Yesus berkuasa di atas segalanya. Kuasanya di atas segala-galanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Yang menang, bukan Tuhan yang berakhir pada kematian. Itu pesan pertama. Oke Mahanaim? Oke Amang. Nah pesan yang kedua Mahanaim. Nah kebetulan cerita kita hari ini tentang Thomas. Kau kenal nggak Thomas? Kenal. Siapa? Penemu listrik. Saya merambalangannya kita. Itu Thomas Alva Edison itu. Ini Thomas murid Yesus. Oh, bilanglah tong Amang. Ya makanya jangan terus kebut-kebut, santai. Thomas murid Yesus pernah dengar ceritanya enggak? Ya itu tadi Mang. Dia itu apa? Gak percaya. Makanya mamaku pernah cerita, karena gak percaya aku, dibilangnya aku si Thomas. Masa aku jadi si Thomas? Makanya itu sering, bukan hanya mama aja seperti itu. Sering sekali Thomas itu dijadikan menjadi prototipe atau sebutan kepada orang-orang yang gak percaya. Kayak si Thomas kau gitu. Si Thomas ini gitu kan. Kenapa? Karena Thomas itu dikenal dan kita tahu di Alkitab dia seorang murid Yesus yang ketika Yesus sudah diberitakan bangkit tapi dia nggak percaya. Tapi justru dia percaya ketika dia sudah melihat. Nah, jadi apa yang mau kita lihat melalui pesan firman Tuhan? Firman Tuhan mau berkata, Paskah itu Yesus sudah bangkit, maka kita diajak untuk percaya. Kenapa? Karena justru melalui iman percaya kita kepada Yesuslah kita akan diselamatkan. Jadi percayalah, gak usah nunggu-nunggu bukti dulu. Kalau berbicara tentang iman kepada Tuhan maka kita harus percaya. Lagi pula kan sudah banyak bukti kan. Ini kan cerita Alkitab ini Mahanaim sudah banyak kali bukti. Masa kita kurang bukti lagi? Jadi pesan kedua untuk Mahanaim dan buat untuk semua sekolah minggu, Paskah itu artinya Yesus benar-benar bangkit, percayalah. Jadi apapun kata orang tentang kebangkitan Yesus nggak usah dengar. Firman Tuhan bilang Yesus itu bangkit, percayalah. Nah gitu. Dan yang ketiga, maka firman Tuhan mau berkata kepada kita, tandanya kita percaya, tandanya Mahanaim percaya, tandanya adik-adik sekolah minggu percaya akan kebangkitan Yesus. Maka yang diminta firman Tuhan hari ini adalah berubahlah.
Jadi merayakan Paskah itu dengan hidup yang berubah gitu loh. Mahanaim bisa nggak berubah? Mana bisa, Mang? Kok nggak bisa? Iya, aku pernah nonton sama mama, nonton apa ya? Nonton Power Rangers itu, Mang. Kan Power Rangers itu kalau ada monster, mereka berubah. Lalu ku bilanglah sama mamaku, Mak, aku mau berubah loh kayak itu. Mamaku bilang, nggak bisa, itu hanya di TV-TV saja. Kau pun ada-ada aja Mahanaim. Ya bukannya ngamang maksud bukan mau berubah jadi Power Rangers. Ya kalau memang berubah jadi Power Rangers itu hanya di TV-TV saja. Jadi berubah kayak mananya maksud Amang ini? Berubah ke arah hidup yang lebih baik. Gitu loh. Coba lihat ya. Petrus, kita dulu yang khotbahkan itu beberapa minggu yang lalu. Ingat gak khotbah Petrus? Kenapa Petrus? Iya, Petrus menyangkal Yesus. Nah, sesudah Yesus bangkit, Petrus yang menyangkal Yesus berubah menjadi seorang pemberita Injil yang hebat. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian juga Thomas. Kalaupun dalam nats ini Thomas gak percaya, tapi ketika dia sudah melihat Yesus bangkit, Thomas berubah ke arah yang lebih baik. Gitu loh. Jadi artinya Mahanaim dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari rayakan Paskah ini dengan perubahan hidup. Kalau sebelum-sebelumnya Mahanaim malas kalau disuruh mama, orang yang merayakan Paskah itu harus jadi rajin gitu loh. Kalau sebelumnya Mahanaim harus dipaksa-paksa belajar, sesudah kita merayakan Paskah ya harus rajin belajar. Karena Yesus kita Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang menurun. Berarti harus ada kenaikan. Hidup itu harus semakin naik, semakin bangkit, semakin baik gitu loh. Kalau sebelum-sebelumnya Mahanaim dari pagi sampai pagi main-main handphone terus, sesudah Paskah ada perubahan. Belajar, bantu orang tua, berdoa. Ya adalah waktunya mau main, ya main handphone sekali-sekali, ya nggak masalah juga. Tapi merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik, maka adik-adik sekolah minggu pun harus bangkit, harus naik, harus berubah dari yang hidup yang lama kepada kehidupan yang baru. Nah itu Mahanaim. Jadi kepada Mahanaim dan kepada semua adik-adik sekolah minggu, itulah firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Ada 3 pesan tadi yang telah kita dengarkan. Coba Mahanaim sebutkan lagi 3 pesan yang sudah Amang katakan tadi. Yang pertama, Paskah itu adalah Yesus menunjukkan kuasanya di atas segala-galanya. Nah, yang kedua Mahanaim. Yang kedua, Paskah itu Yesus benar-benar bangkit. Untuk itu kita harus percaya. Nah, yang ketiga Mahanaim. Yang ketiga, tanda kita percaya dan merayakan kebangkitan Yesus, maka marilah berubah ke arah hidup yang lebih baik. Nah mantap. Nah itulah pesan khotbah kita pada hari ini. Kiranya kebangkitan Yesus menjadi kekuatan dan semangat kepada kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan yang telah Engkau tunjukkan melalui kematian Yesus dan melalui kebangkitannya menjadi sebuah sukacita kepada kami bahwa kebangkitan Yesus menjadi sebuah harapan, kekuatan dan kemenangan kepada kami. Kebangkitan Yesus menjadi janji bahwa kami juga anak-anak Tuhan akan dimenangkan dalam segala sesuatu yang kami hadapi. Untuk itu berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah melalui kebangkitan-Mu mampu memberikan sebuah jaminan dan penyertaan agar kami senantiasa percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan menemani kami dimanapun kami berada. Terima kasih buat firman-Mu, ajari kami merayakan kebangkitan-Mu, ajari kami merayakan Paskah dengan mempersembahkan hidup yang lebih baik, hidup yang berubah ke arah yang lebih baik. Untuk itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami mengerti firman, dan biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami.
Kami serahkan hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, dalam setiap studi kami yang masih saat ini mungkin sedang belajar di rumah atau sudah ada yang bertatap muka di sekolah, tapi tetap berkati proses studi kami, berikan kami semangat untuk senantiasa menimba ilmu sehingga masa depan kami boleh menjadi masa depan yang Tuhan inginkan ketika kami boleh rajin belajar dan takut akan Tuhan. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit, terlebih dari virus corona yang masih saat ini berada di tengah-tengah kami. Biarlah kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kami. Berkati gereja-Mu untuk tetap memberikan pelayan yang terbaik. Kami sekolah minggu rindu Tuhan untuk datang ke rumah-Mu, ke gereja, untuk biarlah ke hari-hari yang akan datang dengan protokol kesehatan, dengan keputusan pemerintah dan keputusan gereja, membolehkan kami anak-anak sekolah minggu hadir, agar penuhlah sukacita kami boleh bertemu dengan semua teman-teman kami, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu kami, bertemu dengan Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Itulah harapan kami. Untuk itu pulihkan bangsa ini, pulihkan dunia ini, pulihkan kehidupan kami, dan kami percaya kebangkitan-Mu memberikan kekuatan dan pemulihan itu nyata di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita mau ucapkan dulu janji kita ya. Diangkat dulu persembahannya ke atas. Kita mau ucapkan janji kita. 1, 2, 3. Hupelehon mapele aku dang margabus au Tuhan. Oke, dibuka buku nyanyiannya nomor 549 ayat 1 dan 2. Nanti ayat kedua semua berdiri. Firman-Mu penuntunku, orang tuaku ingatkanlah agar ke surga datang segera. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku terimalah memuji Engkau selamanya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.